Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sesi keempat di mata kuliah pedagogi. Kali ini saya akan memberikan materi tentang landasan pendidikan. Secara klasikal, landasan berarti tumpuan dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Sedangkan pendidikan antara lain dapat dipahami dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut praktek, sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan, makro ataupun mikro, dan dapat berupa kegiatan pendidikan secara bimbingan, pengajaran, latihan, dan lain-lain. Dan yang kedua dari sudut studi, sehingga kita kenal istilah studi pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau tolak ukur dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Terdapat beberapa landasan pendidikan yang perlu diperhatikan dalam pendidikan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan historis, dan landasan psikologis. Bahkan landasan ilmiah dan teknologis. Di samping itu ada yang menambahkan landasan yuridis, ekonomi, dan juga politik. Landasan historis pendidikan yaitu kehidupan manusia memiliki sejarah yang sangat panjang, sehingga manusia tidak mampu untuk melacak titik awal kapan dimulainya kehidupan ini. Sejak manusia hidup, sejak itu pula pendidikan ada. Dari pendidikan yang paling sederhana sampai pada pendidikan yang sangat kompleks seperti saat ini. Di Indonesia, pendidikan sejak zaman purba, zaman Hindu-Buddha, masuknya pengaruh Islam, penjajahan Belanda, Jepang, serta usaha-usaha ke arah pendidikan nasional seperti saat ini, jelasnya dalam hal ini adalah pendidikan memiliki perspektif kesejarahan. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Kegiatan pendidikan tentunya melibatkan aspek kejiwaan manusia. Pada umumnya, pendidikan akan terkait dengan pemahaman dan penghayatan akan perkembangan manusia, khususnya dalam proses belajar mengajar. Maka, pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Ada beberapa contoh aspek kejiwaan tersebut, antara lain perbedaan karakteristik. Karena perbedaan antara aspek kejiwaan manusia, misalnya yaitu melalui bakatnya, minatnya, dan kecerdasannya. Yang ketiga yaitu landasan religius. Landasan religius pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi ataupun agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, yang keempat yaitu landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan juga studi pendidikan. Yang kelima yaitu landasan sosiologis. Sosiologis pendidikan berkaitan dengan manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berkelompok. Hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan tata tertib sosial, perubahan sosial, interaksi sosial, komunikasi, dan sosialisasi merupakan indikator bahwa pendidikan menggunakan landasan sosiologis. Yang keenam yaitu landasan kultural pendidikan. Setiap manusia menjadi anggota suatu masyarakat dan menjadi pendukung kebudayaan. Dalam masyarakat tersebut, kebudayaan adalah keseluruhan hasil cipta rasa dan karya manusia. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan
timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Yang ketujuh yaitu landasan ilmiah. Landasan ilmiah pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Tergolong ke dalam landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologi pendidikan, landasan historis pendidikan, dan sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan dikenal pula sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Yang kedelapan yaitu landasan sebagai ekonomi pendidikan. Landasan ekonomi pendidikan yaitu dilihat dari kacamata ekonomi. Pendidikan dapat dipandang sebagai human investment. Dengan memiliki pendidikan, maka manusia merupakan modal bagi pembangunan. Hal ini karena manusia yang terdidik yang kemudian berfungsi sebagai tenaga kerja dan memiliki kemampuan teknologis dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatnya GNP dan juga pendapatan nasional. Yang berikutnya landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Itulah jenis-jenis landasan pendidikan, 9 jenis landasan pendidikan. Berikutnya yaitu fungsi landasan pendidikan. Misi utama mata kuliah landasan-landasan pendidikan ini dalam pendidikan tenaga pendidikan tidak tertuju kepada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai spesialisasi jurusan atau program pendidikan, melainkan tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seseorang tenaga kependidikan akan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan studi pendidikan. Sekian pembahasan mata kuliah landasan pendidikan. Kita bertemu lagi di minggu depan, sesi kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.